berkat dia kita punya wakil presiden muda loh. Kita harus benar. kita harus bersyukur juga sama dia. Kenapa kita nggak fokus untuk memperbaiki hukum acara di MK? Kenapa kita cuma main-main di pengusulan? Kan kelihatan banget ini tujuannya apa. Penentuan angka 20% juga nggak punya basis riset yang memadai untuk nentuin 20%. 20% itu angka, kalau bahasa anak Gen Z-nya angka cenayang gitu. Jadi nggak ada sama sekali basis riset. Ketika kita dalami naskah akademik undang-undang pemilu juga nggak ada 20% itu hanya pilihan politik. Dan kalau boleh kita ini tentir anggota-anggota DPR, kasih pemaparan kepada mereka gimana cara memahami putusan yang benar gitu. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang Gen Z, aktivis hukum yang belakangan ini aktif melakukan advokasi konstitusi dan demokrasi dan pemilu juga. Ya, Mas Sandi. Ya. Yuda Pratama Hulu. Ya, betul. Halo Mas Rozi, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Udah sarjana hukum ya, Mas? Belum ya. Minggu depan ini direkam hari Sabtu, hari Selasa lah. Iya. Tuhan izinkan. Amin. Semoga diberikan kelancaran terus dalam aktivitasnya. Oke, kali ini kita akan membincang soal Gen Z, konstitusionalisme dan putusan-putusan MK yang belakangan ini menjadi perbincangan publik ingar-bingar demokrasi di masa depan. Oke, jadi ini Mas Sandi salah satu menjadi pihak dari batalnya ambang batas presidensial threshold 20%. Ya. Nah, itu kebetulan Mas Sandi ini kemarin jadi kuasa hukum dari dari Mbak Titi dari Mbak Titi Anggraini, praktisi pemilu dan juga praktisi hukum, dan Pak Hadar juga ya. Iya, Pak Hadar Gumai. Itu kuasa hukumnya dari mahasiswa semua. Mahasiswa Gen Z tiga-tiganya itu. Gen Z tiga-tiganya ya. Itu bisa gimana ceritanya kok bisa seorang Mbak Titi ya, praktisi hukum, dan juga Pak Hadar itu beliau juga di KPU ya? Iya, di KPU mantan ya. KPU. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa dipercaya yang masih semester 7 sekarang ya, masih mahasiswa itu dipercaya sebagai kuasa dari beliau. Iya, perjalanannya panjang sebenarnya Mas Rozi, karena kan kita mulai aktivisme di dunia hukum dan pemilu tentunya itu udah panjang sebelum mengajukan presidential nomination threshold ini. Tapi itu kan dimulai sejak, kalau Bang Alfarizi sama Bang Fauzi adalah senior saya, angkatan 2020 udah lulus, dan mereka kemarin ketika masa-masa lulusnya itu nguji yang tentang putusan 2020. Oh, itu dua kuasa hukum yang dua kuasa hukum sebelumnya, dia menjadi pemohon di situ tentang yang akhirnya membuat pilkada tetap berjalan di November. Kan waktu itu ada wacana di September dimajukan, dan dengan putusan mereka tetap di November, dan kemarin kita nyoblos di 27 November gitu ya, ditegaskan oleh mereka. Dan kalau aku sendiri itu di putusan 69 2024 tentang kampanye pilkada di kampus. Jadi sebenarnya perjalanannya panjang. Beracara di MK itu juga pengalaman pertama buat kami, dan akhirnya dipercaya oleh dua orang yang kami jadi inspirasi kami sebenarnya. Pak Hadar Gumai itu bahkan sampai sekarang masih tetap jadi aktivis pemilu, jadi ketua Netgrid, direktur eksekutif Netgrid. Kemudian pengalamannya panjang banget lah, seperti yang Mas katakan tadi, komisioner KPU dan sebelumnya itu juga di Setro dan lain sebagainya. Sedangkan satu lagi ada Bu Titi juga, Bu Titi Anggraini ya, Ibu panutan kita juga yang pegiat pemilu, dan sekarang juga dosen kami kebetulan. Jadi kalau ditanya kenapa bisa percaya kepada kami, jujur kalau aku sendiri aku nggak bisa menjawab sepenuhnya, karena kan tentu itu kan keyakinan dari kedua orang yang hebat ini. Tapi kalau mereka cerita ke kami, alasannya adalah ini untuk membuktikan juga bahwa Gen Z juga bisa. Gen Z itu bukan orang yang bisa diutak-atik pemikirannya, anak-anak idealis dan
kepercayaan ini yang buat kami juga jadi pede ketika berperkara di MK dengan pasal keramat ini. Iya. Karena ini kan pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini 36 kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebenarnya ini jadi tantangan berat lah buat kami sebagai orang-orang baru di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena kepercayaan dari mereka, alasannya karena untuk membuktikan juga bahwa Gen Z juga bisa, Gen Z juga mampu, ya akhirnya ya kita bisa sampailah di titik putusan kemarin 2 Januari. Iya, bahkan Mbak Titi itu ya di ruang persidangan ya, dia memperkenalkan langsung ya Mas Sandi dan kawan-kawan itu bahwa yang menjadi kuasa hukumnya itu adalah Gen Z. Iya, betul. Dia langsung menyatakan kepada yang mulia kepada ini ya, majelis hakim majelis hakim itu bahwa ini Gen Z. Ini membuktikan bahwa yang peduli tentang pemilu itu bukan orang-orang tua aja. Karena kan banyak orang yang kalau di Indonesia itu banyak banget orang yang bilang bahwa pemilu itu urusan orang tua. Pemilu itu urusan orang dewasa. Kita tuh dalam tanda kutip didomestifikasi pikirannya bahwa kita tuh hanya orang memilih doang. Kita nggak bisa aktif untuk menjaga pilihan kita sendiri. Itu anak-anak muda. Padahal ketika kampanye gitu misalnya, yang selalu dibilang, "Oi, kita caleg anak muda, kita capres anak muda," dan lain sebagainya. Bahkan ada yang motoran, ada yang joget-joget, ada yang gimana gitu kan. Tapi ketika kita bahas soal aturan main pemilu, kita bahas soal gimana pemilu berjalan, anak-anak muda itu seakan-akan disingkirkan. Anak-anak muda itu seakan-akan dikatakan, "Kamu belum cukup umur untuk masuk ke dalam dunia ini." Nah, itu yang dibuktikan oleh Bu Titi, Pak Hadar dengan kepercayaan kepada kami, dan juga dibuktikan oleh kawan-kawan mahasiswa termasuk Mas Rozi juga membuktikan bahwa kita nih nggak main-main gitu. Maksudnya kita bisa menjaga kemurnian suara kita juga, bukan cuma orang-orang tua yang bisa. Gitu. Iya. Emang kalau aku lihat kayaknya ada usaha juga untuk memperbaiki citra Gen Z ya. Di Mahkamah Konstitusi terutama ya. Meskipun kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu permohonan Gen Z, tapi itu kayaknya menimbulkan citra yang cukup buruk ya di publik ya. Betul. Ya. Tapi gimana Mas Sandi itu kira-kira ya dalam proses penyusunan, kalau aku lihat ya itu kayaknya permohonan ya karena menguji pasal keramat ya. Mahkamah Konstitusi sendiri bilang seperti itu, pasal keramat, karena sebanyak 33 kali diuji. Itu emang nggak main-main kayaknya dengan penuh riset. Itu kira-kira cara pembagian kerja dengan Gen Z yang masih disibukkan dengan kuliah itu sampai 101 halaman loh. Itu gimana pengalaman bisa mengerjakan, menuntaskan dalam jangka yang cukup relevan, pendek ya, 14 hari untuk perbaikannya ya. Itu permohonan dulu itu sejak diajukan pertama kali itu 60-an ya. 60-an halaman. Dari itu ke 100 itu gimana itu? Itu berat, Mas. Berat ya. Karena kita ingin membuktikan kepada Mahkamah Konstitusi dari banyak sisi. Karena kita lihat konfigurasi, kan tadi saya bilang 36 kali diuji, dan akhirnya di kali ke-34, ke-35, ke-36 selesai lah itu barang. Kalau kata pundit bola selesai itu Madrid gitu ya. Selesai. Jadi selama 33 permohonan itu argumennya hampir sama mengenai bagaimana dalil ini tuh melanggar moralitas, ini menciptakan ketidakadilan yang intolerable, ini intinya melanggar prinsip open legal policy juga lah yang dijaga. Kemudian penentuan angka 20% juga nggak punya basis riset yang memadai untuk nentuin 20%. 20% itu angka, kalau bahasa anak Gen Z-nya angka cenayang gitu. Jadi nggak ada sama sekali basis riset. Ketika kita dalami naskah akademik undang-undang pemilu juga nggak ada. 20% itu hanya pilihan politik. Jadi angka pilihan politik dari para pembentuk undang-undang waktu itu. Karena kan sebelumnya 15%, kemudian jadi 20% gitu. Itu kan juga sempat ada perdebatan apakah ke 0, ke 5 sampai 10%, 15%, 20%. Itu kan 2017 kan ada gonjang-ganjing tentang itu. Nah, kita ingin membuktikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa ada hal lain yang harus kita bahas di sini. Selain tentang moralitasnya tadi, soal rasionalitasnya dan keadilan yang harus dijaga, itu juga harus dilihat bahwa implikasi dari presidential nomination threshold ini itu apa.
Pertama misalnya menciptakan hegemoni yang cukup besar. Besar ya, Karena iya. akhirnya partai-partai kecil udah capek-capek mereka bikin kantor, udah Iya. capek-capek mereka verifikasi, tapi tetap tidak bisa Mengajukan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sedangkan kan mereka butuh suara konstituen juga. Cara membuktikan suara konstituen kan juga adalah gimana dia menghadirkan calon pemimpin yang baik. Dan kita lihat misalnya hegemoni partai itu terlihat misalnya begini. Kita lihat di putusan di 2022 atau 2023, maaf kalau aku agak lupa nomor putusannya. Itu tuh verifikasi partai politik peserta pemilu itu dibedakan, Mas. Jadi untuk partai politik yang udah di parlemen tidak perlu verifikasi faktual. Kemudian untuk partai politik non parlemen dan partai politik baru itu harus verifikasi faktual. Jadi harus dilihat apakah udah ada kantor dan lain sebagainya. Dari situ kan udah nggak adil nih. Iya. Menurut kita ya itu nggak adil. Kenapa emang partai politik yang udah di parlemen udah pasti dia punya kantor lagi di 5 tahun berikutnya, itu kan. Nah, setelah ada ketidakadilan proses ini, perbedaan proses ini, ditambah lagi perbedaannya di threshold presiden. Ya. Dia udah capek verifikasi faktual. Kemudian ketika udah jadi peserta pemilu dia juga nggak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, nggak punya hak. Iya. Jadi itu yang jadi masalah buat kita. Terlebih ya yang dipakai adalah suara dari pemilu tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya. Itu yang pertama yang masalah yang kita bahas. Kemudian yang kedua adalah nggak ada korelasi sama sekali antara presidential nomination threshold dengan minority government. Kan alasan DPR dan presiden bikin threshold itu adalah untuk menghindari minority government. Permasalahannya begini dan faktanya begini. Ya kita tahu sendiri lah. Contoh aja di 2024. Koalisi pendukungnya presiden sekarang itu kan ada tambahan lagi dari koalisi calon presiden yang kalah kan. Masuk kepada koalisi pemerintahan. Jadi kita buktikan ada banyak teori yang kita bawa, the coalitional president dan lain sebagainya. Kita buktikan bahwa presiden itu punya keleluasan untuk membentuk kabinet nanti. Tapi jangan halangin dulu di pencalonan dong. Karena kan misalnya contoh begini, 2004 lah. Pak SBY dan Pak JK itu kan partai minoritas di parlemen. Partai Demokrat kan partai minoritas waktu itu di parlemen. Tapi kenapa ketika dia membentuk pemerintahan dia mayoritas? Lebih dari 50% partai parlemen akhirnya gabung ke kabinetnya. Itu kan beda. Kan pencalonan dengan pembentukan koalisi kabinet pemerintahan itu kan berbeda. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali antara threshold pencalonan presiden dengan minority government, karena ada kecenderungan pasti presiden terpilih juga kan pasti butuh suara di parlemen, dan parlemen dalam hal ini adalah partai politik itu juga dalam tanda kutip butuh kekuasaan. Itu yang kita buktikan di permohonan kita bahwa ya ini yang keliru gitu. Bahwa kita sering membanding-bandingkan antara threshold dengan minority government, padahal itu nggak ada korelasi sama sekali. Karena kan government baru terbentuk setelah pilpres, bukan government dulu baru pilpres, tapi pilpres dulu baru government. Jadi beda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah yang membilang bahwa ini kan untuk menghindari banyaknya calon, menghindari adanya putaran kedua. Ini menghindari keluarnya biaya negara yang lebih besar. Pertanyaannya, putaran 2 itu konstitusional atau enggak? Kan konstitusional, benar. Punya banyak capres itu konstitusional atau enggak? Konstitusional kan di Undang-Undang Dasar kita di pasal 6A konstitusi jelas itu enggak ada dijelaskan tentang kayak apa namanya maksimal calon presiden adalah 3 gitu. Maksimal calon presiden adalah 5, enggak. Yang dikatakan itu adalah presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian kalau misalnya tidak ada yang melebihi 50% ada putaran kedua persatu dan tidak tersebar di jumlah provinsi 20% itu kan ada putaran kedua. Jadi argumen-argumen orang-orang yang seperti ini tuh kita rasa bahwa ini harus dipatahkan, dan itulah yang kita bikin di 101 halaman. Kalau dibilang gimana caranya, kita bagi tugasnya kompleks sekali, Mas. Jadi saya, Bang Alfarizi, Bang Fauzi, kemudian bahkan juga Pak Hadar dan Bu Titi Anggreni juga ikut support materi dan ikut bahas. Kita bahas godok dan akhirnya
kita menghasilkan lah itu. Kita perkara 101, jumlah permohonannya kalau halamannya 101 halaman juga. Jadi luar biasa. dan kita betul-betul buktikan di situ secara riset. Ya. Kita komparasi ke luar negeri. Kita lihat bahwa memang ada yang pakai threshold Di beberapa negara. Di Turki misalnya itu kan ada threshold. Iya. Kemudian ada juga yang di negara-negara semi presidensil, misalnya di Rusia juga ada threshold. Tapi kan kita buktikan juga bahwa itu beda penerapannya di Indonesia dengan Indonesia gitu. Negara-negara demokrasi kebanyakan tidak pakai threshold, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya negara-negara semi presidensial tadi ketika bikin threshold itu bukan untuk yang didukung oleh partai. Iya. Tapi yang diusung oleh perseorangan. Mereka ada mekanisme capres perseorangan. Kan kita enggak. Jadi harusnya dinolkan gitu. Nah, tapi kita bikin alternatif waktu itu di 101. Karena kita tahu bahwa konfigurasinya MK 33 kali menolak permohonan yang menghapus seluruhnya ya. Jadinya kita akhirnya bikin petitum alternatif waktu itu. Karena kita tahu juga kan perkara kami adalah perkara yang terakhir. Iya. Kalau dibilang 36 kali mungkin kamilah yang ke-36 itu. Oh iya. Iya karena kami yang nomor 101 artinya kami yang lebih akhir meregistrasi permohonan. Jadi ada 4 permohonan waktu itu. Ada 4 permohonan, ada perkara yang 2023 itu Bang Gugum, kemudian 62 itu yang kawan-kawan UIN Suka, yang kawan-kawan mahasiswa. Kemudian ada perkara nomor 85 kalau nggak salah itu. Yang para dosen itu ya. Para dosen, Bu Dian, Prof Muhammad begitu. Kemudian kami di 101. Nah, kita lihat bahwa Bang Gugum dan Ibu Dian itu bikin ambang batas maksimum. Jadi ambang batas minimum dihapus. Sama lah ya maksimum. ininya ya. Konstruksi petitumnya sama. Dan kemudian kawan-kawan mahasiswa itu hapus semuanya. Dan kalau kita bikin alternatif. Jadi kita bilang bahwa untuk partai politik parlemen itu 0. Jadi semua bisa mengajukan. 0% ya. Dan untuk partai politik baru dan partai politik non parlemen itu 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan itu mereka bisa koalisi. Tapi kalau misalnya partai politik baru dan partai politik non parlemen itu berkoalisi dengan partai politik parlemen itu 0 juga. Nah, 0 juga. Tapi kalau mereka aja gitu partai-partai politik aja, baru aja gabung gitu itu minimal 20% dari jumlah partai politik peserta pemilu. Nah, jadi gitu Mas prosesnya. Jadi kita luar biasa panjang ya. Panjang. Jadi kita tuh bahkan bikin simulasi. Kalau Mas lihat dan kawan-kawan lihat mungkin nanti permohonan kita bahkan sampai bikin simulasi partai-partai. Kalau partainya begini gimana, berapa hasilnya, pembulatannya berapa, kalau berkoma gimana. Nah, itu kan itu sampai sedetail itu kita coba konstruksikan karena balik lagi ini pasal keramat. 33 kali sebelumnya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan itu yang kita akhirnya kita coba lebih dalami untuk ya waktu itu kita berharap ya semoga MK bisa luluh lah hatinya. Kalaupun bukan hapus semuanya. Justru kita awalnya pesimis untuk hapus semuanya. Karena 33 sebelumnya ditolak gitu. Tapi ya setidaknya ada basis buat MK untuk ya kalau bukan turun ya sesuai dengan simulasi kami. Jadi tidak pakai suara pemilu sebelumnya tapi pakai pemilu jumlah partai politik peserta pemilu. Karena yang aneh lagi satu lagi Mas, tentang threshold ini suara yang dipakai adalah suara pemilu sebelumnya. Itu kan nggak menurut kita nggak punya legitimasi yang kuat karena kan bisa jadi preferensi masyarakat itu udah berubah 5 tahun sebelumnya. Terus kalau ada partai serentak kan dan ini pemilunya serentak antara pileg dengan pilpres. Ini kan ada konsep kotel efek yang harus diperhatikan. Benar, terus ada partai-partai baru yang belum punya suara di tahun sebelumnya tapi mungkin udah punya popularitas di tengah masyarakat. Terus kita mau biarin aja gitu misalnya. Contoh misalnya ada partai harus nunggu 5 tahun ya. Kita nunggu 5 tahun dulu baru bisa nyapres. Padahal kita udah punya popularitas di sini sekarang. Nah, itu yang kita coba konstruksikan gitu. Tapi kadang Mahkamah Konstitusi emang sulit sekali buat ditebak ya. Karena aku paham sekali sebenarnya permohonan yang berusaha menghadirkan alternatif norma itu ya dari konstruksi presidensial threshold itu sebenarnya disesuaikan dengan bagaimana rasio desidendi hakim belakangan. Misalnya kalau kita lihat di ambang batas parlemen misalnya ya, itu kan MK nggak menghapus sepenuhnya, tapi minta kepada DPR untuk merumuskan ulang. Dipikirkan dan angkanya itu harus rasional, harus akuntabel gitu.
Terus di putusan 60 juga yang kemarin Iya. sempat hangat juga ya diperbincangkan, itu kan nggak juga menghapus secara seluruhnya juga. Tapi menurunkan. Iya. Disesuaikan dengan persentase calon perseorangan. Iya. Nah, ini justru menghapus seluruhnya. Itu kira-kira bisa kira-kira nggak jadi masalah nggak Mas kira-kira dengan perbedaan itu, misalnya antara pilkada juga mungkin ya yang nggak sama persentasenya mungkin ya. Ya. Ya, maksudnya mungkin Mahkamah Konstitusi ini di satu sisi agak membingungkan pembuat undang-undang nanti kan. Karena sekarang aku dengar-dengar katanya agak ini gimana, di satu sisi diberikan rekayasa sosial misalnya kan dengan presidential threshold ini, kemudian juga di putusan yang ambang batas parlemen itu ya, itu juga berusaha memasrahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan ulang gitu. Ini katanya menjadi perbincangan katanya. Ya. Nah, itu kalau Mas lihat ada inkonsistensi nggak kalau melihat adanya corak putusan-putusan yang mungkin itu sama-sama dengan ambang batas kira-kira? Kalau bilang inkonsistensi kita nggak bisa bilang itu karena hakim pasti punya rasionalisasi sendiri, dia punya alasan tersendiri. Terlebih kalau di putusan 62 kemarin kan alasan kenapa dihapus semuanya kan karena lihat konfigurasi politik terkini. Iya. Kemudian lihat gimana proses, kan kalau mahkamah bilang bahwa ini tuh kita lihat dari segi seberapa banyak yang udah menguji dan gimana situasi politik terkini. Itu jelas sekali mahkamah dalam pertimbangannya bilang itu. Kenapa dia menghapus. Tapi mungkin bukan tidak konsisten, tapi lebih ke ada perubahan paradigma Mahkamah Konstitusi yang cukup frontal dan cukup ekstrim. Karena banyak orang yang bilang akhirnya kenapa nggak dari dulu? Iya benar. Karena 33 permohonan sebelumnya itu kebanyakan ingin hapus semua. Hapus semuanya, benar. Nah, kenapa nggak dari dulu aja dihapus gitu? Kalau misalnya ujungnya akan dihapus dengan putusan 62, tapi mungkin balik lagi Mahkamah Konstitusi bilang ini situasi politik terkini. Mungkin Mahkamah Konstitusi setelah melihat 4 kali pemilu yang menggunakan threshold 2009, 14, 19, 24 itu ngelihat bahwa ada hegemoni, ada ini. Ya walaupun kita merasa sebagai mahasiswa itu terlalu lama lah memikirkan itu 17 tahun gitu. Tapi lebih daripada itu ya kita bisa lihat bahwa MK cukup ekstrem berpendirian. Karena ya banting setir sekali. Dari 33 menolak dalil yang hampir sama, akhirnya mengabulkan yang sekarang seluruhnya lagi menghapus. Kalau dibandingkan dengan yang parlemen dan juga kepala daerah, benar tadi bahwa bahkan di parlemen itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan angka. Kemudian di pilkada itu sesuai dengan calon independen perseorangan. Ada persentase sampai maksimal 10%. Awalnya kita juga mikir bahwa mungkin ada kemungkinan ini turun angka atau sesuai dengan simulasi kita tadi, jadi tidak pakai suara sah sebelumnya. Cuman ketika mendengarkan putusan mahkamah terakhir yang 62, bersyukur sekali mahkamah bisa banting setir. Itu pertama. Tapi yang kedua, ini bisa jadi celah juga untuk kita gimana mengkonstruksikan tantangan buat kita sebenarnya. Apalagi pembentuk undang-undang. Bukannya kita skeptis terhadap pembentuk undang-undang. Cuman kan pembentuk undang-undang ini harus diberikan rambu-rambu yang jelas nih mereka ini. Supaya apa? Supaya nggak tercipta constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi, pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang harus kita kawal. Jadi tantangannya yang besar di situ. Dan kalau dibilang labil MK, enggak lah. MK pasti punya pertimbangan hukum sendiri untuk memutuskan bahwa ini memang harus dihapus. Dan mungkin ini bisa jadi langkah baru buat kawan-kawan termasuk kita aktivis pemilu untuk yaudah kita ulang aja lah ini pengujian tentang syarat kepala daerah. Ya kita nolin juga aja. Nolin aja ya. Atau ya parlemen juga ya kita coba nolin dan lain sebagainya. Tapi kan beda antara parliamentary threshold dengan yang dua ini. Kalau kalau threshold kan itu untuk masuknya. Sedangkan kalau ini kan nominasinya untuk mencalonkan. Jadi mungkin itu bedanya antara yang ambang batas parlemen dengan yang kepala daerah dan presiden yang baru diputus kemarin. Iya. Kalau aku lihat emang sih Mahkamah Konstitusi meskipun putusan-putusannya cukup progresif ya. Tapi
aku mau bilang gini Mas, kita kan hidup dalam hukum modern ya, di mana kebenaran formil itu terikat dengan kaidah, kebenaran material maksudnya, itu terikat dengan kaidah-kaidah formil gitu loh. Ya. Jadi termasuk hukum beracara di Mahkamah Konstitusi harus jelas dan tegas dan penuh kepastian hukum gitu misalnya. Kalau aku lihat misalnya ya di putusan 60 misalnya ya. Ini kita kan ngomongin soal putusan MK udah. Itu kan yang dimintakan, yang dimohonkan dalam petitumnya oleh pemohon itu adalah di pasal 41 kalau nggak salah, pasal 41 ayat 3-nya. Dalam rangka mereka meminta membatalkan agar partai peserta pemilu itu itu bisa mencalonkan juga, iya kan? Tapi Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism yang luar biasa di sini, bahkan ultra petita ya. Ini kan dalam satu sisi menimbulkan ketidakpastian hukum kira-kira mungkin ya di satu sisi karena yang dimintakan ini, yang dikasih ini semuanya gitu loh. jadi kita memang sulit menebak Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka membuat putusan-putusannya, meskipun di satu sisi ya kita sambut baik lah ya. Sebagai aktivis yang bergerak di dunia aktivisme pemilu, kita pasti senang lah dengan putusan-putusan progresif dari MK. Tapi terkadang putusan Mahkamah Konstitusi juga karena ada hal-hal yang mungkin melebihi kewenangannya kalau secara teori ya. Tapi dipretelin juga akhirnya sama pembentuk undang-undang karena merasa bahwa MK sudah mengambil hak kami, gitu, MK sudah membatalkan kewenangan kami gitu kan. Sedangkan kan sebenarnya kalau dari sisi peradilan ya kan peradilan hadir untuk menciptakan suatu keadilan dan kepastian. Dan kalau menurutku sendiri soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui permohonan nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi karena MK kan pasti punya penafsiran sendiri. Misalnya contoh kayak kan MK juga bisa mengabulkan sebagian, bisa mengabulkan seluruhnya. Kadang mengabulkan seluruhnya sampai seluruhnya banget dihapus. Itu di ininya di putusannya mengabulkan sebagian, tapi sebanyak itu dikasih semua. Jadi kadang MK kan punya tafsir sendiri, MK juga punya kebatinan sendiri lah hakim-hakim itu penafsirannya. Dan sebenarnya nggak ada salahnya. Balik lagi itu nggak ada salahnya karena ya fungsi peradilan ya memang untuk mencari keadilan. Dan cuman ini yang jadi tantangan kita di Indonesia ini adalah ketika peradilannya baik, kadang pembentuk undang-undangnya yang harus kita dorong untuk baik. Kenapa? Karena mereka tuh kadang merasa bahwa ini ego sektoral, bahwa ini mengambil hak kami untuk mengatur, meregulasi dan lain sebagainya. Terus kadang juga ada paradigma tentang bahwa ya MK ini udah terlalu jauh gitu mainnya. Nah, kalau masalah yang tentang ultra petita ya balik lagi Mas, itu urusan MK dan kebatinannya. Tapi kalau bisa sama lah misalnya kayak di putusan 90, putusan kawan kita itu. Itu kan banyak lah di situ yang jadi kontroversi kan tentang komposisi hakimnya, 3 banding 2 banding 4 kan, 3 yang sepakat, 2 yang concurring, 4 yang dissenting. Harusnya kan itu kan ditolak dong karena kan bukan atau misalnya kayak ada hal-hal lain lah, tapi itu balik lagi itu penafsiran Mahkamah Konstitusi. Dan jujur sebagai orang yang beracara di Mahkamah Konstitusi kadang kaget lihat keputusan MK. Tapi kagetnya tuh kadang kaget senang gitu, kadang kaget sedih. Itu tergantung anginnya kemana gitu. Nah, gitu sih Mas. Nah, ini yang bikin orang-orang Senayan marah itu loh. Mereka bilang dicaplok lah kewenangannya dan segala macam. Tapi malahan ya kalau kayaknya dalam tanda kutip menguntungkan ya, mereka nggak komentar apapun soal itu. Betul. Iya. Oke, soal presidensial threshold kan tadi kan sebenarnya Mahkamah Konstitusi kalau aku baca putusannya itu memang melakukan konstruksi ininya dibangun berdasarkan penafsiran terhadap pasal 6A tadi itu. Kalau aku baca sih ada 2 setidaknya itu ya. Ya benar.
pencalonan itu adalah hak semua partai Iya. politik. Yang kedua, nggak bisa logika presidensialisme itu dicampur dengan parlementer kira-kira Iya. gitu. Bagaimana mungkin ya Betul. persentase pencalonan itu ditentukan oleh suara parlemen kan kira-kira Iya, seperti itu. betul. Nah, kalau ini Mas, kan ini juga menjadi putusan progresif Mahkamah Konstitusi ya. Kita nggak pengen tentunya ya putusan-putusan ini kembali mendapatkan manuver-manuver politik ya untuk pembangkangan dari pembentuk undang-undang misalnya. Nah, kira-kira peran Gen Z di sini gimana dalam mengawal putusan ini kira-kira Mas? Sebelum masuk ke situ, balik lagi tadi dalil-dalil Mahkamah Konstitusi dalam Iya. putusan 62 itu sebenarnya udah ada dari permohonan pertama. Iya, Pasal iya, iya. 222 Undang-Undang Pemilu tentang pasal 6A Oh, iya, tentang benar. semua partai punya hak. Ini nggak ada korelasi suaranya pemilu sebelumnya untuk Jadi rasio desidendi itu udah ada ya? udah ada. jadi tapi kita bersyukur Mahkamah Konstitusi akhirnya berbalik arah. Berbalik arah, Itu yang kita bersyukur sekali. Walaupun memang ada yang bilang terlambat. Tapi kan lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Iya, Itu yang kita syukuri sekali Mahkamah Konstitusi bisa berubah paradigmanya. Yang biasanya konfigurasinya 72 untuk menolak permohonan Iya. menjadi 72 untuk mengabulkan permohonan. Nah, jadi itu yang kita ini sekali lah kita senang sekali misalnya untuk itu. Nah, soal bagaimana kita mengawal putusan ini. Karena balik lagi MK nggak bisa menjalankan putusannya sendiri. Iya, Tentu dia butuh pembentuk undang-undang untuk meregulasi kalau misalnya mau diregulasi. Kecuali kalau misalnya undang-undang pemilu disepakati untuk tidak diubah gitu. Ya udah putusan Mahkamah Konstitusi ini akan tetap berjalan. Sama seperti kemarin undang-undang pilkada kan batal revisi undang-undang pilkada dan putusan MK 60, 70 putusannya Mas Rozi dan juga aku di putusan 69 itu tetap berjalan tanpa harus mengubah undang-undang. Karena kan memang kan dia kan akan mengubah undang-undang dengan sendirinya. Tapi kan ketika misalnya ada revisi undang-undang gitu, apalagi sekarang kan ada wacana revisi undang-undang pemilu udah masuk dalam prolegnas gitu di balik. Dan apa yang harus kita lakukan? Pertama ngawal. Kawal semua rapat-rapat DPR dan pemerintah tentang pembentukan undang-undang pemilu yang baru. Kita harus kawal nih. Banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bukan cuma threshold soal penggunaan AI misalnya. Kemudian kampanye di kampus kan itu kan ada undang-undang putusan MK 2023 yang mengatur hal itu. Kemudian ada tentang parliamentary threshold putusan 116 itu kan harus dikawal semua tuh. Jadi begini, kadang kita juga harus lihat ya bahwa pembentuk undang-undang itu kadang juga setengah-setengah dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang bilang bahwa yang dilihat itu cuma amar putusan. Gak usah dilihat pertimbangan hukumnya. Itu termasuk putusan bukan digituin sama balik. Kan amarnya ditolak gitu. Padahal kan kalau kita lihat di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi udah jelas bahwa misalnya contoh syarat usia itu ya dari awal pencalonan bukan ketika pelantikan gitu. Tapi mereka bilang kan kita percaya pada amar kan. Iya benar. Apa rohnya putusan ada di amar. Nah, pertama kita harus kawal. Itu Komisi 3 ya? Komisi 3 yang ngomong ya? Balik ya. kita harus kawal dan kalau boleh kita ini tentir anggota-anggota DPR. Iya. Kasih pemaparan kepada mereka. Gimana cara memahami putusan yang benar gitu. Gimana cara membaca putusan gitu. Kita harus kasih tahu sama mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah harus kawal setiap sidang-sidang di DPR dan pemerintah karena kadang tuh kita lagi tidur, mereka sidang. Terus habis itu pas bangun pagi berubah itu barang. Nah, ini juga harus kita hati-hati karena kalau mereka punya willingness untuk mengubah itu, mereka akan ubah. Ya terbukti Undang-Undang Pilkada putusan tanggal 20, sidang 21, paripurna tanggal 22. Untungnya waktu itu kita bergerak langsung kan. Coba kalau misalnya kita kayak udahlah nunggu dulu. Biasanya kan DPR kan lama bikin undang-undang. Udah jadi itu tanggal 22 Agustus. Nah itu juga jadi masalah. Kemudian kita harus kawal bahwa semua isu yang mengenai
perbaikan dan Iya, reformasi hukum pemilu itu harus dibawa semua. Jangan ada yang ditinggal. Sama kayak undang-undang pilkada. Yang dibahas kan waktu itu cuma putusan 60 dan putusan 70. Iya. Yang lain enggak ya? Padahal kan yang lain banyak. Makanya aku bikin statement di Instagram. Aku bilang aku cemburu lah. Masa pun cuma putusan Rozi doang yang dibahas. Putusan ada aku dan putusan Stefani ya? itu gak dibahas. Putusan 69 tentang kampanye di kampus. Semua itu krusial soalnya. Untuk perbaikan demokrasi kita. Iya. Jadi yang dilakukan Gen Z adalah ya kawal. Dan ini kita kan udah punya handphone, kita udah punya kanal-kanal untuk mengawal. Jadi kita kawal isu ini dan jangan terlena karena banyak sekali undang-undang yang membangkangi putusan mahkamah. Contoh misalnya, ini di luar undang-undang pemilu dan pilkada, undang-undang MD3 gitu misalnya. Undang-undang MD3 itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa harus memuat keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Yang 30% kemudian itu kemudian memperhatikan keterwakilan perempuan waktu itu frasanya. Kemudian direvisi undang-undang MD3 yang baru hilang. Nah, atau misalnya yang paling sering diuji dan yang kita sering dorong itu tentang cipta kerja misalnya. Bayangkan saja ada perintah Mahkamah Konstitusi untuk ubah 2 tahun tiba-tiba dibuat perpu. Wah itu. Nah itu yang harus kita jaga nih. Dan kita nggak boleh cuma jaga di 2025 ini aja. Karena kan kadang kan gebrakan-gebrakan aneh itu terjadi di 2026, 2027 dekat-dekat pemilu supaya nanti ada alasan mereka nggak mengubah lagi karena ada misalnya prinsip bahwa nggak boleh mengubah aturan pemilu di tengah tahapan gitu misalnya. Nah itulah yang harus kita kawal betul-betul ini karena DPR dan Presiden ya mungkin punya kepentingan politik kita nggak tahu tapi terlebih Mahkamah Konstitusi kan ada semacam judicial order untuk mereka untuk bikin rekayasa konstitusional untuk di putusan 62 itu kan diminta untuk rekayasa konstitusional putusan 116 mereka diminta untuk bikin angka yang ideal, angka yang benar-benar transparan dalam penggodokannya dan based on academic dan research gitu kan. Itu kan judicial order dari Mahkamah Konstitusi. Harus kita lihat dan harus kita kawal nih bahwa ini betul-betul dijalankan. Kemudian berikutnya adalah tentang gimana Mahkamah Konstitusi kita jaga kemurniannya. Jangan sampai ada gangguan juga ke Mahkamah Konstitusi. Dengan putusan-putusan progresif ini kan udah mulai ada bermunculan isu untuk mengubah undang-undang MK. Jadi itu harus kita kawal juga. Jadi kita jangan cuma kawal isi putusan mahkamah, kita juga kawal siapa yang membuat putusan itu. Itu Mahkamah Konstitusi, kita harus kawal. Kawalnya dengan cara apa tadi itu? Lihat di media sosial, kita lihat, kita pantengin semuanya dan kita lihat bahwa memang mereka ini menjalankan dengan baik gitu. Kemudian kita pastikan bahwa ada meaningful participation dalam semua pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di undang-undang pemilu yang kita bahas ini. Kemudian ya kalau boleh janganlah pakai metode omnibus law untuk undang-undang pemilu, tapi pakai kodifikasi gitu kan, pakai kodifikasi undang-undang pemilu. Kemudian ya kalau memang mereka bandel ya turun ke jalan. Kita kayak kemarin kita turun ke jalan, bikin peringatan darurat part 2 gitu kan. Karena apa ya? Jujur peringatan darurat kemarin itu sangat ampuh menghentikan langkah mereka. Karena kan kita nyerang dari semua sisi. Di jalan ada, di sosmed ada, di MK ada. Jadi mereka nggak tahu kemana lagi. Nah, ini juga pesan untuk anak-anak Gen Z bahwa aktivisme itu nggak boleh hanya dikonsentrasikan pada satu jalan. Nggak boleh cuma di jalan. Benar. Di jalan-jalan, tetap jalan. Kemudian yang di Mahkamah Konstitusi tetap jalan. Jalan benar. Di kantor-kantor tetap jalan, di media sosial jalan. Supaya mereka tuh dikepung dari semua lini. Dan kalau memang mereka macam-macam ya rakyat harus turun, rakyat harus bersuara dan nggak boleh cuma mahasiswa. Ini gerakan rakyat. Ini Gen Z. Karena kan Gen Z kan bukan cuma mahasiswa saja, mungkin ada yang sudah lulus atau ada yang masih SMA. Ini kepedulian kita semua, ini hak kita semua yang dijaga nih. Dan kita harus buktikan, ini Gen Z ini. Kita harus buktikan bahwa kita ini memang orang yang melek terhadap isu politik. Kan banyak orang yang bilang Gen Z mah nggak peduli terhadap isu politik, yang mereka pedulikan TikTok dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Kita peduli TikTok, kita juga peduli politik. Nah itu jadi kita peduli
FYP, kita peduli politik. Kita peduli story Instagram, kita peduli gimana tren sekarang, anak Jaksel lah, scan dan lain sebagainya. Kita peduli itu. Tapi juga kita harus peduli terhadap politik. Peduli terhadap politik nggak harus kita masuk jadi kader partai. Seperti kita ini aja juga kan itu peduli terhadap politik. Aktivisme kita itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Gen Z untuk mengawal isu ini. Jadi kalau mereka bandel, turun ke jalan. Kalau mereka bandel, aktivisme lagi di MK. Kalau mereka bandel, ya udah kita bantai, kita kepung gitu dari semua sisi gitu. Ya benar, ada benernya ya kalau memang kita perlu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ya. Betul. Kita takutnya karena udah banyak progresif, karena kan dari awal tahun kemarin mereka banyak banget ngeluarin putusan progresif. Bukan cuma di undang-undang pemilu kan. Banyak banget. Jadi kita takut nih abis ini MK diapa-apain. Karena kan kita tahu setelah putusan Cipta Kerja, kan yang ada sesuatu terjadi di MK, ada yang dicopot dan sebagainya. Nah, itu kan kita harus jaga. Tapi kita bisa mempetakan sih sejauh ini ya tipologi hakim yang mungkin agak lebih progresif. Kalau orang yang sering ke MK pasti kita tahu lah siapa-siapa aja yang mulia yang itu dan jadi kalau DPR mau kotak-atik, nah udah tahu nih mana yang mau di set gitu, mana yang tetap gitu, udah pasti udah tahu. Nah, ini yang aku wacana yang kita takutkan bersama ini. Iya, itu kita takut. Yang kita takutkan sebenarnya ada salah satu ya, benar yang dikatakan Mas Andi tadi, ada wacana untuk merevisi Undang-Undang MK, di mana terdapat salah satu ketentuan ya dalam pasal itu berusaha mengevaluasi setiap 5 tahun secara berkala ya. Betul. Yang dikembalikan kepada pengusul masing-masing. Ini kan bisa berbahaya kan kalau nggak linear dengan kepentingan mereka, misalnya Pak Hakim Aswanto ya. Iya, contohnya Pak Prof Aswanto itu yang udah kejadian benar-benar itu. Benar-benar ya. Alasan DPR mencabut Prof Aswanto kan gara-gara karena kan itu statement resmi loh dari Ketua Komisi 3 waktu itu, Korea itu. Dia kan bilang alasan Aswanto diberhentikan, Prof Aswanto diberhentikan adalah karena dia sering membatalkan produk DPR. Oh, iya. Kan itu alasannya. Lah kalau kayak gitu berarti udah berapa nih yang dibatalkan? Iya. Berapa hakim yang mau dipecat nih habis ini? Nah, itu yang harus kita kawal. Undang-undang MK ini jangan sampai inilah. Karena begini loh, Mas. Pembentuk undang-undang itu kenapa sering banget sih ngubah-ngubah soal syarat hakim konstitusi di undang-undang MK? Kenapa kita nggak fokus di perbaikan hukum acara? Iya benar. 20 tahun dari 2003 kan, 22 tahun udah undang-undang MK. Perubahannya itu nggak memuat hukum itu ya? Acara MK itu nggak berubah-berubah, paling berubah dikit-dikit aja gitu, nggak ngikutin perkembangan nyata sekarang. Iya. Nggak lebih detail, biasa-biasa aja, gitu-gitu aja dari 2003. Tapi udah berapa kali perubahan undang-undang MK? 3 atau 4 kali kalau nggak salah. Apa yang diubah? Syarat usia terus ya. Syarat pengusul, mekanisme pengusulan, masa jabatan. Kenapa kita nggak fokus untuk memperbaiki hukum acara di MK? Kenapa kita cuma main-main di pengusulan? Kan kelihatan banget ini tujuannya apa. Iya. Nah, itu yang kita harus kawal dan ini yang harus kita jaga. Kenapa kita jarang bicara soal bagaimana pengawasan hakim? Kenapa kita nggak banyak bicara tentang gimana bikin mungkin ya usulan untuk bikin sanksi kepada pembentuk undang-undang kalau dia membangkangi putusan MK? Kenapa kita nggak banyak diskusi tentang gimana perbaikan hukum acara PUU kita, perbaikan hukum acara hukum acara PHPU kita, SKLN kita dan lain sebagainya? Kenapa yang dibahas cuma priorisasi hakim dari 5 tahun ke 15 tahun, ada yang dievaluasi 5 tahun sekali? Kenapa itu aja yang dibahas selama 3-4 kali perubahan undang-undang MK? Kenapa kita nggak bahas memperkuat lembaganya dari sisi penguatan kewenangannya? Kenapa yang kita urusi cuma orang-orangnya doang? Nah, itu yang kita harus kawal. Pun ada revisi undang-undang MK, saya adalah orang yang setuju undang-undang MK direvisi. Tapi bukan tentang perpanjangan atau masa jabatan hakim, tapi lebih ke perbaikan hukum acaranya, metode pengawasannya, kemudian bagaimana lembaga yang menjadi adresat putusan itu menjalankan putusannya.
sifat putusan MK yang erga omnes itu harus dikuatkan. Kan itu yang kita butuhkan sebenarnya. Bayangkan misalnya contoh di Undang-Undang MK kan masih dibahas soal permohonan berapa rangkap gitu. 12 kalau nggak salah ya di Undang-Undang MK. Sedangkan kalau kita di MK satu aja diterima, itu kan sebenarnya melanggar hukum acara. Kenapa nggak itu yang diperbaiki? Kenapa yang diperbaiki cuma soal hakim aja? Itu kan kelihatan motifnya, gitu. Iya itu kelihatan sih emang seolah-olah MK ini dengan hakim-hakim yang progresif ditempatkan sebagai ancaman lah. Dan kelihatan kan setelah Prof Aswanto keluar kan ada Perpu Cipta Kerja, ada pengujian undang-undang tentang penetapan Perpu Cipta Kerja kan. Kan kita lihat konfigurasinya dari 54 menjadi 45 kan. Nah itu kan jadi kan kita kelihatan nih bahwa ada nih permainan di situ gitu. Jadi logika yang dibangun oleh pembentuk undang-undang itu karena mereka seolah-olah mereka itu yang 3 hakim yang diusung oleh mereka dari DPR itu mandat utusan delegasi mereka, mandataris mereka. Sehingga harus memperjuangkan undang-undang mereka itu. Undang-undang mereka bikin. Dan itu berusaha dilegalkan dalam bentuk revisi undang-undang MK. Itu bahaya. Dan waktu fit and proper test ada yang lucu nih. Fit and proper test hakim konstitusi yang terakhir akhirnya yang Mulia Arsul Sani yang akhirnya terpilih. Ada satu calon hakim MK yang bilang, "Wah, sebelum kami bikin putusan kami konfirmasi dulu ke DPR." Lah, itu kan artinya kau menghilangkan kewenanganmu, Bos. Kan itu kan kacau sih gitu, kacau. Kan secara konsep kan kenapa ada lembaga yudisial adalah untuk checks and balances ke lembaga eksekutif dan legislatif. Kenapa ada lembaga peradilan untuk menjaga itu kan? Untuk mencek dan ngelihat bahwa apakah tindakan ini udah benar gitu misalnya. Kemudian kan kita punya kita punya konsep dalam hukum kita, terlebih hukum tata negara. Kan MK kan dilahirkan kan untuk memang betul-betul untuk menguji bahwa produk-produk DPR ini benar atau enggak. Terus kenapa kau malah mau ngelapor dulu kalau mau putusan? Itu kan menghilangkan kemandirianmu sebagai lembaga. Terlebih kita harus ingat bahwa lembaga peradilan itu bebas merdeka. Dan soal pengusulan tadi bahwa misalnya 3 usulan DPR, 3 usulan presiden, 3 utusan MA, itu kan bukan artinya itu 3 wakil presiden, 3 wakil DPR, 3 wakil MA. Kalau secara konsepnya kan mereka hanya berhenti sampai pengusulan. Setelah dia diusulkan, setelah terpilih, itu dia udah mandiri, independen, imparsial. Bukan jadi wakilnya DPR, bukan jadi wakil presiden, bukan jadi wakil MA. Ini konsep yang salah juga sebenarnya yang harus kita luruskan sebagai anak-anak HTN. Kita harus luruskan. Logika aneh-aneh ini tuh harus diluruskan karena banyak yang ngomong begitu. Banyak yang bilang bahwa kan kamu kan hakim dari DPR, harusnya kamu dukung DPR. Lah, enggak dong. Sedangkan ya kita lihat aja lah misalnya gimana dan semua kan begitu ya. Pengusulan itu hanya sampai di tahap pelantikan. Setelah dia dilantik ya itu udah independen. BPK begitu, KPK begitu harusnya. Kemudian KPU Bawaslu begitu harusnya. MK begitu, Hakim Agung begitu. Bahkan anggota-anggota DPR itu kan ketika dia dinominasikan oleh partai sebagai caleg, udah sampai di situ doang. Setelah dia terpilih jadi anggota DPR, emang dia wakil partai? Enggak, dia kan wakil rakyat. Nah harusnya itu yang harus kita bangun konstruksinya. Dan makanya tugas Gen Z. Nah ini tugas Gen Z, tugas anak-anak HTN. Nah tolong ajari tuh orang-orang. Jadi tolong kita kasih pemahaman lah. Jangan juga kita jadi orang yang malah mendukung orang-orang begitu. Jadi ya itulah yang. Itu pesan buat Gen Z. Iya, Gen Z juga itu pesan. Oke, ini terakhir ya, Mas. Jadi mungkin benar yang dikatakan Mas tadi bahwa memang Gen Z ini kayaknya banyak yang atau paradigma yang dibangun seolah-olah apatis gitu, hanya berurusan dengan TikTok lah, gitu, story Instagram lah gitu kan. Tapi mungkin bisa dijelaskan itu ya, dipaparkan kepada Gen Z semua di sini kan. Agar gimana sih cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Gen Z dalam melakukan advokasi atau pengawasan apa aja selain yang mungkin jamak diketahui orang hanya turun ke jalan gitu loh. Padahal kata Mas tadi kan banyak jalur sebenarnya yang bisa kita lakukan. Itu bisa apa aja kira-kira Mas untuk bisa dijelaskan ke Gen Z nih gitu loh. Pertama sebelum bahas itu aku mau cerita dulu bahwa Gen Z itu udah bersinar di Mahkamah Konstitusi juga. Alhamdulillah. Iya, dimulai
Sebenarnya udah lama ya dari Putusan 9 belum, Mas? belum. Belum ya. Belum ya. Sebelum itu, jauh sebelum itu Jauh sebelum sebenarnya. itu, ya. Jadi ada senior kita, mahasiswa-mahasiswa yang udah berani menguji. Misalnya contoh yang undang-undang KPK waktu itu 2019 dan lain sebagainya kan ada yang menguji karena mahasiswa-mahasiswa. Tapi kembali lagi hidup sejak ya 2023 lah sebenarnya. Ya kita harus akui bahwa ya kawan kita yang putusan 90 itu adalah Gen Z juga. Gen Z juga, iya. Dan itu mengguncang dunia. Mengguncang dunia ya. Kita nggak boleh menafikan itu. Iya, benar. Ya walaupun ya apalah itu kan, tapi berkat dia kita punya wakil presiden muda loh. Iya, kita harus benar. Kita harus bersyukur juga sama dia itu. Jadi itu dari 90 kemudian putusan ya udah banyak lah ada anak Gen Z yang menguji ke Mahkamah Konstitusi. Bukan soal isu pemilu aja, tapi juga isu-isu kesehatan, isu pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian isu ya terakhir ya Mas juga yang soal jaksa, kemudian ada juga yang uji Gen Z juga jaksa nggak boleh dari unsur partai politik gitu misalnya. Itu juga menjadi progresivitas sebenarnya dari Gen Z. Artinya gini loh Mas, Gen Z itu kan sering dikesampingkan pendapatnya. Ya benar. Tapi kan Gen Z juga punya perasaan ya. Jadi kalau dia udah merasa bahwa udah terlalu disingkirkan eksistensinya, ya dia pasti akan maju. Dan aku lihat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana Gen Z itu benar-benar disingkirkan dari proses legislasi, proses politik dan maksudnya kita cuma dijadikan sebagai bahan kampanye. Ya. Orang motoran, orang joget, orang live TikTok, itu cuma ketika kampanye. Sekarang coba lihat siapa-siapa aja pemimpin kita yang katanya muda. Ada nggak bahas soal isu-isu anak muda? Ada nggak bahas soal gimana menjamin kreativitas anak-anak muda? Menjamin kemampuan anak-anak muda? Nggak ada. Ya itu kan bikin Gen Z marah. Dan apalagi ya sentimen bahwa udahlah Gen Z tidur aja, Gen Z kan kaum rebahan, Gen Z kan segala macam. Itu kan bikin trigger buat ini. Terlebih Gen Z udah dicap. Ya mungkin kawan kita itu juga salah satu yang bikin cap ya. Kan kita udah dicap bahwa Gen Z suka dipretelin orang, Gen Z itu bisa diarahkan, bisa disetir dan lain sebagainya. Ya kita harus buktikan bahwa kita bukan orang seperti itu. Walaupun mungkin ada orang yang seperti itu, mayoritas kita nggak begitu. Terbukti Mas. 22 Agustus itu yang turun ke jalan mungkin bisa dibilang mungkin ada yang bilang itu sedikit. Ada yang bilang bahwa nggak sebanding dengan gerakan kami di tahun 98 gitu. Tapi kita lihat di media sosial. Berapa juta orang bikin peringatan darurat di semua platform, di Twitter, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di TikTok, semua bahas. Artinya kan mereka peduli sebenarnya. Tapi mereka merasa bahwa ada jalur-jalur lain selain turun ke jalan. Makanya saya bilang tadi, turun ke jalan harus tetap ada. Itu bentuk ekspresi. Tapi kan ada juga orang-orang yang nggak bisa turun ke jalan. Contoh misalnya orang-orang sakit, orang-orang yang memang punya gangguan dari pernafasan dan segala macam, yang kalau misalnya dia turun jalan justru akan membahayakan buat dia. Atau misalnya ada yang ya mungkin tidak punya akses ke sana. Contoh misalnya ada orang di daerah misalnya, di daerahnya nggak ada demonstrasi, tapi dia peduli terhadap isu ini. Nah itu kan nggak mungkin dong dia turun jalan sendiri. Walaupun bisa turun jalan sendiri, tapi kan tidak akan terdengar sebegitu besarnya. Nah caranya gimana ya tadi? Banyak jalan yang kita tempuh. Dari dalam gedung, dari jalan, dari dalam genggaman handphone, dari dalam ruang sidang, dari dalam ruang DPR, semua kita jalanin. Dan ya itulah Gen Z ini walaupun sering dibilang kaum yang sering terpecah belah, tapi kalau ada isu yang ganggu dia, ya semua akan kolaborasi. Jadi bagi-bagi tugas gitu ceritanya. Jadi ada yang ke jalan, ada yang ke MK, ada yang ke Facebook, ada yang ke WhatsApp, ada yang ke Twitter, ada yang ke Instagram, ada yang ke TikTok, ada yang ke DPR, anak-anak magang gitu misalnya, ada ke DPR. Dan kita kawal nih semua nih. Kita kawal. Jadi pesan untuk anak-anak Gen Z terakhir adalah
jangan takut untuk bersuara. Banyak yang bilang bahwa bersuara untuk anak-anak Gen Z itu adalah hal yang udahlah nggak usah lah karena nggak bakal didengerin, nggak usah lah karena aktivisme itu hanya omong kosong. Paling nanti kalau udah lulus dari mahasiswa masuk partai juga nih orang, banyak orang-orang yang ngomong gitu. Ya terlepas daripada pilihan hidup kita ke depan, tapi maksudnya masa kita sebagai anak-anak muda sekarang, masa-masa muda ini adalah masa-masa di mana kita idealis. Ayolah kita perjuangkan idealisme kita. Sebelum nanti ya mungkin kita tidak punya lagi tenaga dan tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan aktivisme dan idealisme kita. Jadi kalau saranku kepada teman-teman Gen Z, ayo kita makin peduli. Kita udah buktikan kok. Kita bisa membatalkan produk-produk jahat sebelumnya. Jadi ayo kita terus jaga. Banyak yang harus kita kawal. Bukan cuma undang-undang pemilu, bukan cuma undang-undang pilkada. Banyak undang-undang lain yang harus kita jaga. Dan aku berharap ya di Mahkamah Konstitusi bukan cuma Sandi, bukan cuma Rozi doang yang ada. Iya. Ada anak-anak muda lain. Aku sangat mengapresiasi kawan-kawan dari UIN Sunan Kalijaga yang berani. Aku apresiasi kawan-kawan dari UII yang udah pernah berani. Aku apresiasi semua orang-orang yang udah pernah berani datang ke MK. Dan ayo kita semua datang aja. Dan aku dengar sekarang anak-anak Gen Z, anak-anak mahasiswa udah mulai ada yang mau lagi datang ke Mahkamah Konstitusi. Ayo. Dan kita siap lah ya Mas ya untuk kasih pengalaman. Kalau ngajari enggak lah, kan kita sesama sepantaran. Jadi kasih pengalaman, kasih ini, dan kalau boleh berguru lah kepada orang-orang yang benar. Jangan berguru kepada kawan yang satu itu. Berguru ke Mas Sandi juga, senior MK. Enggak lah. Senior Gen Z diskusi gitu aja, diskusi. Jadi ya semoga Gen Z bisa lebih menunjukkan taringnya supaya kita nggak diremehkan lagi sama orang-orang. Mantap gitu. Oke, terima kasih Mas Sandi. Terima kasih Mas Rozi atas diskusinya. Itu jadi Gen Z punya modalitas yang luar biasa sebenarnya ya dalam bangun republik ini. Kedepan kita tentu harus jaga ya kultur yang bagus ini, aktivisme hukum. Ya kita akan tumbuh ada lagi terus ya Gen Z baru yang akan beracara ke Mahkamah Konstitusi mengawal ini bahkan membatalkan produk-produk jahat tadi kan. Oke, terima kasih ya Mas Sandi. Oke, terima kasih Mas Rozi. Oke, jumpa lagi di Deep Talk selanjutnya. Demikian, jangan lupa share, komen. Terima kasih.